Halo teman-teman, kenalin aku Ivaneli Martiawan dari 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngejelasin nih materi tentang teks eksplanasi. Masih ada yang ingat gak sih apa arti dari teks eksplanasi tersebut? Yuk kita bahas lebih lanjut. Teks eksplanasi ini terdiri dari dua kata, yaitu teks dan eksplanasi atau explain. Teks tersebut memiliki arti adalah tulisan yang panjang, sedangkan eksplanasi atau explain itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya menjelaskan. Jadi kurang lebih teks eksplanasi adalah teks panjang yang menjelaskan mengenai sesuatu hal. Tapi secara lebih lengkapnya, teks eksplanasi itu memiliki pengertian teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Jadi, teks eksplanasi ini tuh tidak mencangkup dalam satu bidang saja, tetapi dapat mencangkup dalam aspek-aspek atau bidang-bidang lainnya. Selanjutnya, apa sih tujuan utama dan fungsi dari teks eksplanasi ini? Yang pertama adalah untuk memaparkan proses sebab terjadinya suatu fenomena. Memaparkan proses sebab akibat ini, jadi si penulis memaparkan dengan jelas prosesnya terjadinya suatu fenomena tersebut. Sebabnya kayak gimana, akibat dari fenomena tersebut kayak gimana. Jadi si penulis itu memaparkan proses sebab akibatnya itu dengan jelas. Yang kedua adalah memberikan informasi yang jelas kepada pembaca agar dapat memahami fenomena yang terjadi. Jadi, si penulis itu menceritakan secara rinci dan secara terstruktur agar informasi tersebut tuh dapat dipahami oleh pembaca dengan jelas. Terus tujuan fungsi teks eksplanasi ini adalah menjelaskan dan menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dengan menjelaskan sebab akibat. Jadi fungsinya itu adalah menjelaskan dan menggambarkan kejadian yang terjadi di sekitar penulis agar pembaca dapat memahami fenomena yang terjadi. Biasanya juga teks eksplanasi ini tuh berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Penjelasan yang dipaparkan biasanya itu mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian ilmuwan. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 4, yaitu pernyataan umum atau penjelas, deretan penjelas atau penggambaran, yang ketiga interpretasi atau pendapat, yang keempat adalah simpulan. Pernyataan umum atau penjelas ini biasanya tuh terdiri di awal paragraf. Biasanya si penulis itu menceritakan latar belakang dan tinjauan umum mengenai topik yang akan dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Biasanya juga di dalam pernyataan umum ini ada pandangan secara luas mengenai fenomena yang akan terjadi dan menjelaskan secara garis besar sebab akibat dari fenomena tersebut. Yang kedua adalah deretan penjelas atau penggambaran. Nah, di bagian ini tuh biasanya si penulis tuh menuliskan rincian proses atau sebab akibat dari terjadinya suatu fenomena tersebut. Biasanya juga disertai dengan fakta, argumen yang dapat memperkuat teks tersebut. Yang ketiga adalah interpretasi atau pendapat. Nah, di bagian ini tuh si penulis tuh memberikan penafsiran mengenai topik dengan perspektif yang luas dan menyeluruh. Jadi si penulis itu memberikan pandangan dia mengenai fenomena yang terjadi tersebut. Yang terakhir simpulan, yaitu biasanya tuh kesimpulan dari teks tersebut tuh kayak gimana sih, si penulis tuh memberikan kesimpulan atau penegasan kembali mengenai struktur mengenai teks tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri 4, yaitu yang pertama pembahasan menggunakan konteks ilmiah. Biasanya tuh dipaparkan melalui definisi, klasifikasi, kebiasaan berupa fakta, realita, teori, penelitian dari para ilmuwan dan lainnya. Terus yang kedua adalah informasi berupa fakta, data statistik, dan rangkaian peristiwa. Nah, di bagian ini tuh menjelaskan korelasi antara aspek antar peristiwa. Terus yang ketiga adalah logis dan teoritis. Kalau misalnya kita nulis teks eksplanasi tidak logis dan tidak berdasarkan teori, maka pembaca tuh tidak akan mengerti dan tidak akan percaya mengenai tulisan yang kita buat. Terus yang terakhir adalah objek yang disertai dengan argumen yang relevan. Jadi tuh disertai dengan argumen-argumen yang relevan untuk memperkuat teks tersebut. Mau diingatkan lagi bahwa teks eksplanasi ini juga tidak mempengaruhi banyak orang dan bukan juga teks persuasif. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah kopula. Kopula ini adalah verba yang menghubungkan subjek dan komplement atau kata ganti yang mengidentifikasikan. Biasanya tuh kopula itu menjelaskan definisi kata, istilah, konsep yang berkaitan dengan adanya fenomena. Yang kedua adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata yang menunjukkan perbuatan atau suatu kegiatan. Biasanya digunakan pada bagian deretan penjelas, bertujuan menjelaskan
sebab dan akibat dari terjadinya suatu fenomena. Yang ketiga adalah istilah ilmiah. Istilah ilmiah ini biasanya tuh berupa kata atau kata yang dibuat dari kata yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Biasanya istilah ilmiah tuh berhubungan dengan bencana alam, misalnya ada contohnya adalah seismograf yang kayak gitu-gitu loh. Itu tuh adalah istilah ilmiah. Yang selanjutnya adalah kata ganti benda. Kata ganti benda ini adalah subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non persona seperti ini, itu, dan tersebut. Kata ganti benda ini juga biasanya dipakai oleh para penulis untuk menulis teks eksplanasi. Yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi ini adalah kata sambung atau kata hubung yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari hubungan kronologi suatu fenomena. Yang selanjutnya adalah keterangan waktu. Keterangan waktu ini tuh biasanya menjelaskan mengenai waktu terjadinya suatu fenomena tersebut. Selanjutnya, menulis teks eksplanasi itu dibagi menjadi dua, pola pengembangannya yaitu sebab akibat dan proses. Kalau misalnya sebab akibat itu menjelaskan sebab dan akibatnya terjadinya suatu fenomena, sedangkan proses itu menceritakan secara keseluruhan mengenai teks eksplanasi atau mengenai fenomena yang terjadi dalam suatu waktu. Terus, bagaimana sih cara kita membuat teks eksplanasi? Yang pertama adalah membuat kerangka teks. Membuat kerangka teks ini kita butuhkan untuk mendapatkan struktur, yaitu identifikasi, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan atau pendapat. Terus yang kedua adalah menentukan topik. Tentukan topik yang menarik mengenai fenomena alam, sosial, budaya, atau aspek-aspek lainnya yang sangat happening atau yang lagi yang menarik pada saat ini. Terus yang ketiga adalah mengumpulkan referensi. Cantumkan informasi berupa fakta atau pendapat ilmuwan dan lainnya untuk memperkuat teks tersebut. Yang selanjutnya adalah mengembangkan teks. Kita udah buat struktur yang tadi, kita kembangkan kerangka teks tersebut menjadi teks yang utuh yang berisi tulisan-tulisan panjang agar menjadi teks yang utuh. Terus yang terakhir adalah menyunting teks. Setelah teks tersebut selesai, kita periksa dari atas sampai awal, kita koreksi teks tersebut. Jika ada kesalahan, kita koreksi agar menjadi teks yang sempurna dan utuh. Sekian penjelasan mengenai teks eksplanasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sampai jumpa. Dadah!